Selamat malam saudaraku, Shalom. Perjalanan kehidupan kita yang sudah lalu membuat kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita pasti atau seringkali ada awan tebal yang membuat perjalanan hidup kita menjadi berat. Tetapi kita bersyukur Tuhan senantiasa ada, dekat, bahkan terus berkarya untuk memperbaiki, untuk menguatkan, untuk memampukan kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati setiap awan tebal itu dengan baik bersama dengan Tuhan. Injil Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu kapal para murid yang sedang di tengah danau dihantam oleh ombak, dihantam oleh angin sakal, dan air mulai masuk. Mereka cemas, mereka khawatir, mereka ketakutan, dan mereka hampir putus asa. Saudara dikasihi Tuhan, mereka para murid itu mengalami keadaan hidup yang tidak menyenangkan, mengalami badai kehidupan yang sangat berat. Padahal saudaraku, kalau kita mencermati ayat yang kita baca tadi, pada waktu itu mereka sedang mentaati, mereka sedang menuruti apa yang dikatakan atau perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang mengajak mereka petang itu menyeberangi Danau Galilea. Padahal juga saudaraku, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kapal mereka. Pertanyaan saudaraku, mengapa keadaan kapal mereka semakin parah? Mengapa mereka tidak mampu melewati badai? Padahal mereka menyeberangi Danau Galilea itu karena mereka mentaati kehendak Tuhan. Padahal Tuhan Yesus ada, dekat, bahkan bersama-sama dengan mereka dalam kapal itu. Mengapa mereka tidak mampu mengatasi semuanya itu? Karena yang pertama saudaraku, pada awalnya mereka merasa mampu mengatasi badai itu, sehingga berusaha dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kemampuan mereka sendiri mengendalikan kapal, mencoba keluar dari badai itu. Kemudian yang kedua saudaraku, mereka membiarkan Tuhan Yesus tidur di tengah-tengah badai kehidupan mereka. Tidak memberi kesempatan Tuhan Yesus berkarya, menolong mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat mereka mulai ketakutan, di saat mereka mulai khawatir, di saat mereka mulai putus asa, mereka baru ingat bahwa Tuhan Yesus ada di kapal kehidupan mereka. Dan mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan saudaraku? Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus menghardik angin itu. Dan mereka sungguh mendapatkan pertolongan Tuhan yang nyata. Angin dan badai itu reda seketika, dan mereka mengalami kehidupan yang baik, tenang, dan bisa keluar dari awan tebal kehidupan mereka pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah tadi semakin menyadarkan kita bahwa yang dinamakan awan tebal kehidupan itu bisa dialami siapapun juga dalam kehidupannya. Termasuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, termasuk orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan Yesus dalam hidupnya. Saudaraku, di saat kita mengalami awan yang tebal kehidupan, yang pertama saudaraku, jangan kita mengeluh, jangan kita menyalahkan, jangan kita berkecil hati. Kemudian yang kedua saudaraku, jangan kita sebaliknya merasa mampu, merasa kuat, lalu mencoba untuk mengatasi, mengendalikan badai atau awan tebal kehidupan kita dengan kekuatan sendiri.
Tetapi yang ketiga, saudaraku, mari kita segera datang kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan Yesus, membiarkan Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kita, dan kita melangkah mengatasi badai itu berdasarkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa yang Tuhan Yesus katakan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, mengatasi setiap badai kehidupan kita, menyelesaikan setiap awan tebal kehidupan kita dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Sehingga kita akan menemukan keadaan yang baik, menemukan jalan keluar yang terbaik, dan kita pun akan mampu mengatasi semuanya itu dengan baik bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan, malam ini kami mengakui ya Tuhan, seringkali kami lemah, seringkali kami tidak mampu, seringkali kami merasa ada jalan buntu dalam kehidupan kami, khususnya di saat kami mengalami awan tebal dalam hidup kami. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau terus berkarya, menolong, mendampingi, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk melewati, menyelesaikan setiap awan tebal atau badai kehidupan yang kami alami, kami rasakan dalam kehidupan kami. Sehingga hari-hari boleh kami jalani, boleh kami lewati dengan penuh semangat, dengan sukacita. Dan yang terbaik kami dapatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, malam ini kami memasrahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami akan beristirahat, biarlah esok hari kami boleh mengalami tubuh yang segar. Dengan semangat baru, kami menyongsong hari esok. Dan kami menikmati berkat-berkat-Mu yang semakin hari, semakin melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudaraku, mari kita mengistirahatkan tubuh kita dalam perlindungan dan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji